Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai sistem pencernaan makanan pada hewan vertebrata. Sistem pencernaan pada Pisces atau ikan. Ikan memiliki saluran pencernaan, yang pertama yaitu mulut, yang kedua rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan ludah atau enzim. Yang ketiga faring. Yang keempat esofagus. Esofagus adalah permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk seperti pipa, mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan. Yang kelima lambung. Lambung pada umumnya membesar, tidak jelas batasnya dengan usus. Yang keenam usus. Usus merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan, tempat terjadinya proses penyerapan zat makanan yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Yang ketujuh, kloaka. Kloaka adalah ruang tempat bermuaranya saluran pencernaan. Yang kedelapan, anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan. Selanjutnya, ikan juga memiliki kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Hati merupakan kelenjar yang berukuran besar, berwarna merah kecoklatan. Fungsi hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kemudian, salurannya bermuara pada lambung. Yang kedua, pankreas. Pankreas merupakan organ yang berukuran mikroskopik sehingga sukar dikenali. Fungsi pankreas antara lain menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Proses pencernaan makanan pada ikan. Proses pencernaan makanan pada ikan yaitu makanan pertama kali masuk ke dalam rongga mulut, kemudian gigi ikan dijumpai pada rahang atas sedangkan pada rahang bawah terdapat lidah. Setelah melewati mulut, makanan bergerak melewati pangkal faring dan esofagus menuju lambung. Lambung ikan berukuran agak besar untuk menampung makanan. Selanjutnya, makanan bergerak menuju usus dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Sisa sari-sari makanan kemudian dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan pada amfibi. Pada amfibi terdapat saluran pencernaan, yaitu yang pertama rongga mulut, di mana terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Yang kedua, terdapat esofagus yang berupa saluran pendek. Yang ketiga, ada lambung. Lambung berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan lubang keluar menuju usus. Yang keempat, usus. Usus dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Usus halus meliputi duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. Usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Yang kelima, kloaka. Kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Selanjutnya, kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Yang pertama, hati. Hati berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Kedua, pankreas. Pankreas berwarna kekuningan, melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Selanjutnya, proses pencernaan makanan pada amfibi, yaitu makanan dari rongga mulut masuk ke esofagus, kemudian ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna.
Selanjutnya, makanan menuju ke usus halus dan mengalami pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari hati dan pankreas. Di usus halus, sari-sari makanan diserap. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Sistem pencernaan pada reptilia. Saluran pencernaan pada reptil meliputi 1. Rongga mulut. Pada bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan bawah. Masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut, gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Yang kedua ada esofagus. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, intestinum. Intestinum terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Kemudian, kelenjar pencernaan pada reptil meliputi yang pertama hati, kedua kantung empedu, dan ketiga pankreas. Hati pada reptilia memiliki 2 lobus atau gelambir dan berwarna kemerahan. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Pankreas berada di antara lambung dan duodenum, berbentuk pipih kekuning-kuningan. Proses pencernaan makanan pada reptilia yaitu makanan dari mulut menuju esofagus dan selanjutnya ke lambung. Dari lambung, makanan menuju usus. Di usus bermuara 2 saluran kelenjar pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Di usus terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya, sistem pencernaan pada aves atau burung. Saluran pencernaan pada burung meliputi yaitu yang pertama paruh. Paruh merupakan modifikasi dari gigi. Yang kedua, rongga mulut. Rongga mulut terdiri atas rahang atas yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan tanduk. Yang ketiga, faring. Faring berupa saluran pendek. Yang keempat, esofagus. Pada burung terdapat pelebaran, pada bagian ini disebut tembolok, berperan sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Yang keempat, lambung. Lambung terdiri atas proventriculus, banyak menghasilkan enzim pencernaan, dinding ototnya tipis. Yang kedua, ventriculus. Ototnya berdinding tebal. Pada burung pemakan biji-bijian terdapat kerikil dan pasir yang tertelan bersama makanan yang berguna untuk membantu pencernaan. Yang keenam, intestinum. Terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. Usus halus pada burung terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kelenjar pencernaan pada burung meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Namun, pada burung merpati tidak terdapat kantung empedu. Proses pencernaan makanan pada aves atau burung. Sistem pencernaan burung dibedakan menjadi yang pertama, sistem pencernaan secara mekanik. Sistem pencernaan mekanik pada burung berlangsung di dalam rongga mulut dengan bantuan lidah yang mendorong makanan menuju kerongkongan. Dari kerongkongan menuju tembolok yang kemudian menuju empedal. Di dalam empedal, makanan mengalami pengecilan partikel sehingga lebih mudah diserap. Yang kedua, sistem pencernaan secara enzimatis. Sistem pencernaan enzimatis pada burung terjadi di dalam mulut dengan bantuan enzim ptialin, di dalam lambung dengan bantuan asam klorida atau HCl, di dalam usus dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang ketiga, sistem pencernaan secara biologis. Sistem pencernaan biologis pada burung dilakukan dengan bantuan bakteri sehingga disebut pencernaan mikrobiologi. Proses pencernaan mikrobiologi terjadi di dalam usus besar. Sistem pencernaan pada ruminansia. Hewan ruminansia memiliki saluran pencernaan yang pertama yaitu mulut, yang kedua rongga mulut,
Yang ketiga esofagus yang berfungsi sebagai penyalur bolus ke lambung. Yang keempat rumen. Yang kelima retikulum. Yang keenam mulut. Yang ketujuh omasum. Yang kedelapan abomasum. Yang kesembilan usus halus. Yang kesepuluh usus kasar. Yang kesebelas rektum. Dan kedua belas anus. Kelenjar pencernaan pada hewan ruminansia, yang pertama yaitu kelenjar ludah, yang kedua hati, yang ketiga kantung empedu, yang keempat pankreas. Proses pencernaan makanan pada ruminansia. Proses pencernaan makanan dimulai dari makanan masuk ke mulut, kemudian menuju lambung, kemudian dari lambung ke rumen. Di rumen terjadi proses fermentasi oleh mikroba rumen terutama selulosa dan protein. Dari rumen kemudian menuju ke retikulum. Di retikulum makanan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar disebut bolus. Bolus dari retikulum dikeluarkan kembali ke mulut. Kemudian dari mulut menuju ke omasum. Di omasum terjadi penyerapan air dan zat makanan, kemudian dari omasum menuju ke abomasum. Di abomasum terjadi sekresi asam lambung atau HCl dan enzim proteinase sehingga makanan berbentuk bubur atau kim. Kim menuju usus halus. Kemudian menuju ke usus besar dan menuju ke rektum, kemudian ke anus. Di anus itu merupakan pengeluaran feses. Jadi itulah pemaparan mengenai materi sistem pencernaan makanan pada hewan vertebrata. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.